اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat gerhana bulan rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, hidayah serta nikmatnya. Pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka menunaikan salat khusfil qamar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam sejahtera pula semoga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, dan salam sejahtera semoga tercurah kepada kita selaku umatnya yang setia pada sunnahnya ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah gerhana bulan rahimakumullah. Pada saat ini kita semua sedang mengalami peristiwa penting, yaitu terjadinya gerhana bulan khusufil qamar. Peristiwa ini sebagai bukti keagungan dan kebesaran Allah yang patut kita jadikan sebagai peringatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbul Alamin, pengatur, pemelihara alam semesta, yang mengatur segala keadaan dan kejadian. Zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan kekuatan manapun. Sudah sepatutnya kita sebagai hamba-Nya untuk mengabdi hanya kepada-Nya, tidak tempat berlindung dan meminta pertolongan kecuali hanya kepada-Nya. Untuk itu, marilah kita jauhkan segala keangkuhan, kesombongan, dan segala macam perbuatan yang mendorong ke arah persekutuan kepada-Nya. Kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Dengan bekal takwa inilah insyaallah Allah akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita kumpul, duduk bersama
Di tempat yang suci dan mulia serta berkah ini, kita ruku dan sujud, kita lantunkan zikir dan doa, kita beristighfar, mohon ampun dari segala dosa dan noda. Semua ini kita lakukan sebagai perwujudan dari kesadaran seorang hamba yang lemah di hadapan Sang Pemilik dan Penguasa jagat raya, pengatur dan penentu arah kehidupan kita. Semoga doa, zikir dan permohonan kita didengar dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang salat khusufil qamar rahimakumullah. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah adalah ketertautan peredaran alam semesta ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan ciptaan Allah yang menghiasi seluruh peredaran benda-benda di cakrawala angkasa. Terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan keteraturan perjalanan semua benda-benda langit merupakan sunnatullah, karena semua itu berjalan sesuai dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap kejadian yang berlaku, termasuk gerhana bulan pada malam ini, adalah untuk mengetuk hati kita agar bersyukur dan mengingat Allah sepanjang masa dan tempat. Kita senantiasa diminta agar berpikir tentang kejadian alam ciptaan Allah, dalam mengenali sifat-sifat Allah, dan juga mengakui diri kita sebagai hamba Allah yang serba lemah, serba dhaif. Kita telah menyaksikan betapa Allah menjadikan alam seisinya, mengatur peredaran waktu, pergantian siang dan malam, kerapian peredaran seluruh benda langit yang tak terhingga jumlahnya tanpa terjadi benturan antara satu dengan yang lainnya. Semua itu memberikan pelajaran bagi hambanya, bagi kita semua, untuk senantiasa berpikir dan bertafakkur, mengambil hikmah atas seluruh peristiwa yang terjadi di semesta alam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Luqman ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai pada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, peristiwa terjadinya gerhana bulan merupakan proses fenomena alam dalam menjalankan keteraturannya sesuai orbit penderaannya yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua jangan sampai menyikapi peristiwa gerhana ini dengan membuat berbagai penafsiran yang menyesatkan, mitos-mitos yang tanpa dasar, mengaitkan dengan terjadinya peristiwa lain yang semua itu tidak ada dasarnya dan bertentangan dengan ajaran agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada umatnya
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yasifani li mauti ahad wa la li hayati fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu wa tasaddaqu. Rawal Bukhari. Artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua macam tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan bukan karena disebabkan oleh matinya seseorang maupun hidupnya seseorang. Maka dari itu, jika kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersedekahlah, kemudian dirikanlah sholat. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa tidak ada kaitan antara gerhana dengan meninggal atau lahirnya seseorang, atau fenomena kejadian yang terjadi, mitos-mitos di alam ini, baik seorang itu dari kalangan orang-orang biasa maupun orang-orang yang terhormat. Tetapi sesungguhnya gerhana adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat pencipta langit dan bumi serta seluruh alam beserta seluruh isinya. Gerhana tidak hanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi juga sekaligus tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang salat khusubil qamar rahimakumullah. Gerhana merupakan kejadian luar biasa yang menyimpang dari keteraturan yang diatur sendiri oleh Allah. Allah yang mengatur, Allah pula yang mengatur kejadian luar biasa yang menyimpang dari keteraturan yang ditetapkannya. Ini artinya Allah Maha berkuasa atas apapun yang terjadi di alam raya ini. Allah adalah raja di raja yang tak satu pun makhluknya mampu melawan kehendaknya. Marilah peristiwa gerhana ini kita jadikan renungan untuk memperbaiki diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita mohon ampun kepada Allah dan mengharap rahmat nikmat taufik baik di dunia dan akhirat kelak. Di samping itu peristiwa ini kita manfaatkan untuk memperbanyak amal kebaikan dan berdoa untuk kita semua supaya bangsa ini lepas dari berbagai musibah dan bencana dan memantapkan langkah nyata untuk menata kehidupan ini, supaya apa yang kita lakukan dapat memberi manfaat bagi diri maupun masyarakat secara luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk menggapai kehidupan yang hasan, memberikan hikmah, dapat memetik pelajaran dari fenomena alam yang sedang terjadi pada saat ini. Semoga bimbingan hidayah Allah beserta kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق الشمس ضياء والقمر نورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا مجيب السائلين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نستغفرك إنك غفار فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء ونعوذ بك من الذنوب التي تذل العز وتذلل الأعداء. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان زمان. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.